Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih berkenaan dengan wasalasu nawafila muakkadatun. Masih berkenaan dengan 3 sholat sunnah yang muakkadah ya. Tetapi kemarin baru kita bahas masih berkenaan dengan syarahnya. Kita kemarin belum sempat membahas masalah dalilnya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini akan coba kita bahas dalil-dalil daripada 3 sholat nawafil, 3 sholat sunnah muakkadah ghairu tabi'atin lil faraid, di mana 3 sholat ini bukan sholat yang mengikuti kepada sholat-sholat yang fardu. Artinya bukan sholat sunnah rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasu nawafila muakkadatun, dan 3 sholat nawafil, 3 sholat sunnah muakkadah. Jadi ada 3 sholat sunnah yang bersifat muakkadah, tapi sekali lagi bukan sholat yang mengikuti kepada sholat fardu. Yang pertama adalah sholatul lail, yakni sholat malam. Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manakah sholat yang paling utama setelah sholat wajib? Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, manakah sholat yang paling utama setelah sholat wajib? Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu fi jawfil lail, yakni sholat di pertengahan malam. Sholat di pertengahan malam, jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sholat malam ini juga dinamakan qiyamul lail. Sholat malam ini biasa juga disebut dengan qiyamul lail dan sholat tahajud bila dilakukan setelah tidur. Ya, disebut dengan sholat tahajud bila dilakukan sholat itu setelah tidur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kalian. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Di dalam syarah sholatul lail, yakni sholat malam, an-naflul mutlaqu fil lail, dan bermula sholat mutlak pada malam hari, afdalu itu lebih utama min naflil mutlaqi fin nahar, lebih utama daripada sholat mutlak
di siang hari. Jadi sholat mutlak malam itu lebih utama daripada sholat mutlak yang dilakukan siang hari. Wa naflu wasta lail, dan bermula sholat sunnah di tengah malam, afdolu, itu lebih afdol. Tadi itu yang kita bahas ya, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad kemukakan as-salatu fi jawfil lail, salat pertengahan malam itu ya baik ya. Ketika para sahabat menanyakan salat yang paling utama setelah salat wajib, yaitu salat pertengahan malam. Wa naflu wasta lail, dan bermula sholat di tengah malam, afdolu, itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal. Summa akharahu, kemudian berakhir malam, sholat itu di akhir malam, afdolu, itu juga lebih utama. Wahada liman qasama, dan ini bagi orang-orang yang membagi malam aslasan 3 bagian ya. Sepertiga bagian sholat malam itu lebih baik daripada sholat mutlak siang hari. Sholat tengah malam itu lebih baik daripada sholat mutlak sepertiga malam. Sholat di akhir malam 2/3 malam itu lebih baik daripada sholat di pertengahan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasani, yang kedua, sholatud duha, yaitu sholat duha. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ausani khalili bisalasin siyamu salasati ayamin min kulli syahrin wa rak'atai duha wa an utira qabla an anama usalliyal witra. Sahabatku berpesan kepadaku dengan 3 hal: berpuasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan agar aku berwitir sebelum tidur, yakni agar aku sholat witir terlebih dahulu ya, agar aku sholat witir terlebih dahulu. Sedikitnya sholat duha adalah 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat, berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksinya dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwasanya ketika tahun Futhul Mekah, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau di atas Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak hendak mandi. Lalu Fatimah membuat tabir. Kemudian beliau mengambil pakaiannya dan dipakai berselimut. Kemudian beliau sholat 8 rakaat. Kemudian beliau sholat 8 rakaat, sholat duha. Yang afdal adalah bila dilakukan 2 rakaat sekali salam. Salat duha itu yang afdal adalah dilakukan 2 rakaat sekali salam. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Ummu Hani,
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Futul Mekah salat duha 8 rakaat, membaca salam setiap 2 rakaat. Waktunya adalah sejak matahari meninggi sampai zawal. Namun yang afdol adalah bila dikerjakan pada ketika telah berlalu 1/4 siang. Jadi siang itu kan terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, artinya 12 jam. Gitu kan, jam 6 ke jam 6. Katakan kalau kita hitungan jam adalah yang lebih mudah jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu kan 12 jam, dibagi 4 aja. Jadi yang jam 6 ke jam 12 ya, itu kan ada 6 jam. Jadi kalau 1/4-nya adalah jam 9 siang, jam 9 pagi. Ya, 1/4 siang itu adanya di jam 9 pagi. Jika kita menghitung waktu siang itu mulai terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, waktunya sholat duha adalah sejak matahari meninggi sampai zawal. Namun yang afdol adalah bila dikerjakan pada ketika telah berlalu, telah lewat 1/4 siang. Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar datang kepada orang-orang Kubah dan mereka sedang sholat duha. Kemudian sabdanya, salatul awwabina iza romidatil fisalu minad duha. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah apabila anak unta telah kepanasan pada waktu duha. Jadi intinya yang paling afdol itu adalah setelah 1/4 siang. Sekali lagi, kalau dihitung daripada siang itu terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka 1/4 siang itu kira-kira jam 9 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan yang kedua sholatud duha, yaitu sholat duha. Wa aqalluha rakaatani, dan bermula yang sepaling sedikitnya sholat duha rakaatani, yaitu 2 rakaat. Wa aksaruha, dan yang paling banyak daripada sholat duha isnata asrota rokaatin, isnata asrota rokaatin, yaitu 12 rakaat. Tadi 8 rakaat. Di dalam dalil dikemukakan yang paling banyak dan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika tahun Futul Mekah adalah sholat duha 8 rakaat. Tetapi di dalam syarah dikemukakan yang paling banyak 12 rakaat. Silakan saja mau yang pakai 8 rakaat mangga, yang mau pakai 12 rakaat pun enggak apa-apa. Ya. Wa waktuha, dan waktunya salat duha min irtifa isamsi ila zawaliha, dari meningginya matahari ila zawaliha, sampai waktu zawal, yaitu waktu tergelincirnya matahari. Kama qalahun Nawawiyu fit tahqiqi wa syarhil muhajjab. Hal ini sebagaimana yang Imam Nawawi telah mengatakannya di dalam kitab tahqiq dan syarah muhajjab. Kemudian yang berikutnya adalah sholatut tarawih. Ini juga termasuk sholat sunnah muakkad, yaitu sholat tarawih yang biasa kita lakukan pada waktu bulan Ramadan. Sholat tarawih disebut juga qiyamul Ramadan karena memang
hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak ada. Oleh karena itu salat tarawih disebut juga qiyamul Ramadan. Seluruhnya ada 20 rakaat pada setiap malam bulan Ramadan. Dilakukan dengan sekali salam setiap 2 rakaat. Setiap dua rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Waktunya setelah sholat isya sampai subuh dan dikerjakan sebelum witir. Sebelum witir. Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman, membenarkan bahwa hal itu adalah hak, qiyamul Ramadan adalah hak, dan melakukannya dengan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah dosa-dosa kita yang masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita mendirikan salat qiyamul Ramadan, menqoma Ramadan, tapi syaratnya iman dan ikhlas. Sekali lagi insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid pada suatu malam, maka orang-orang pun mengikutinya, dan pada malam berikutnya beliau pun sholat. Semakin banyak orang-orang yang datang. Lalu orang-orang pun berhimpun pada hari ketiga atau hari keempat. Berkumpul pada hari ketiga atau pada hari keempat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar di antara mereka. Maka ketika pada pagi hari beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ra'aitu allazi sana'tum falam tamna'ni min khuruji ilaikum ala rani khasitu an tuqrada alaikum." Aku melihat apa yang kalian lakukan, yakni berkumpul dan menunggu aku untuk melakukan sholat. Aku melihat apa yang kalian lakukan, yakni berhimpun, berkumpul, menunggu aku melakukan sholat. Dan tidak ada yang mencegah aku untuk keluar kepada kalian. Hanya saja aku mengkhawatirkan kalau sholat-sholat itu diwajibkan atas kalian. Khawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir qiyamul Ramadan atau tarawih ini diwajibkan menjadi perkara yang wajib. Itu khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salat tarawih adalah salat nawafil, namun sifatnya muakkad. Wasalisu, dan yang ketiga salatut tarawih, yaitu salat tarawih. Wahia isruna rokaatin, salat tarawih itu 20 rakaat. Bi asyari taslimatin, dengan 10 salam.
fi kulli lailatin min ramadana, yang dilakukan pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Wa jumlatuha, dan bermula jumlahnya khamsun 5 tarwihatin, 5 kali istirahat. Memang tarawih itu artinya istirahat. Makanya kalau di sini dibiasakan tuh 2 rakaat membaca sholawat, kan begitu ya? Itu maksudnya sholawat itu adalah untuk beristirahat. Apakah harus sholawat? Oh silakan, yang lain nggak apa-apa. Ya. Cuma memang di masjid kita biasanya dengan sholawat. Ya. Wa yanwiyatah syahsu bikulli rakaataini minha, dan orang yang melakukan sholat tarawih berniat bikulli rakaataini, dengan tiap-tiap 2 rakaat daripadanya, sunnata tarawih, yaitu niat sunat tarawih, au qiyama ramadanin, atau dia berniat qiyam Ramadan. Walau sholat 4 rakaatin, dan jikalau seseorang itu sholat 4 rakaat minha, daripada sholat tarawih, bitaslimatin wahidatin, dengan salam yang 1. 4 rakaat tapi salamnya 1. 4 rakaat assalamualaikum warahmatullahi. Ya, 4 rakaat dengan salam yang 1, lam tasiha, maka menurut kitab ini sholat tersebut tidak sah. Yang sah adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akan tetapi 4 rakaat salam lam tasiha, tidak sah. Wa waktuha, dan bermula waktunya sholat tarawih, baina sholatil isya'i, di antara sholat isya, wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Sarahnya sudah kita bahas dan dalilnya pun sudah kita bahas. Insyaallah semakin kita mengerti dan memahaminya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.